rangka diskusi ini kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Osama Ibu dan di sebelah kanan saya Rostiana, dan di sebelah kanannya lagi Hasan. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi 1. Terima kasih. Saya akan membacakan teori peradilan dalam hukum pajak dan reformasi pajak. Peradilan dalam hukum pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan hakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap perkara pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak administrasi dan hukum pajak pidana. Hukum pajak administrasi umumnya berupa sanksi administrasi berupa denda, kenaikan, dan dijatuhkan oleh Mendikbud. Dan hukum pidana berkaitan dengan denda maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi sidang murni. Disebut dalam peradilan administrasi ini hanya melibatkan dua pihak. Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, Mendikbud, dan hakim yang mengadili. Selanjutnya, pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara saat ini terdapat dua tempat bersidang di luar tempat kedudukan, yakni di Yogyakarta dan Surabaya. Susunan pengadilan pajak terdiri pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera pimpinan. Pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Adapun kekuasaan pengadilan pajak adalah sebagai berikut. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Kedua, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Kemudian reformasi pajak. Reformasi pajak adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Reformasi pajak dilakukan pemerintah menganggap bahwa peraturan pajak yang berlaku saat itu adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian tujuan reformasi pajak. Tujuan utama dari pembaruan perpajakan sebagaimana dimulaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri. Kemudian pilar reformasi perpajakan. Yang pertama, organisasi sebagai penajaman dan peningkatan fungsi penataan dan penyempurnaan organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia, pembentukan SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegrasi. Yang ketiga, teknologi informasi dan basis data sebagai penataan sistem informasi teknologi dan basis data yang handal. Tentang reformasi pajak. Yang pertama, reformasi Undang-Undang Perpajakan 1983. Yang kedua, reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1991 sampai 2000. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Dan yang keempat, reformasi perpajakan jilid 19
1202 sampai dengan 224. Sekian, terima kasih. Baik, dan sesi tanya jawab akan dilanjutkan di YouTube. Maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata dan sikap akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.